Halo, perkenalkan nama lengkap saya Idin Burgasano, NIM 20030300079, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, mahasiswa MBKM. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami dan menjelaskan tahapan pengembangan bahan ajar atau bagaimana strategi dalam memahami dan menjelaskan tahapan pengembangan bahan ajar. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran. Baik, langsung saja. Jadi pengembangan bahan ajar adalah semua bahan yang ada dibutuhkan oleh pendidik dalam merencanakan serta mengevaluasi kegiatan dalam belajar. Tahapan pengembangan bahan ajar melibatkan serangkaian strategi yang digunakan untuk memastikan bahan ajar yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi berikut adalah tahapan dan strategi yang umum digunakan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Dapat mencakup dibagi dua, yaitu satu, identifikasi tujuan pembelajaran, yakni bagaimana menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menggunakan bahan ajar. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan informasi, yakni melakukan observasi, wawancara atau penelitian untuk memahami kebutuhan, minat, tingkat pemahaman dan gaya belajar peserta didik. Baik, yang berikut tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini dibagi dua juga, yaitu yang pertama, menetapkan struktur dan format bahan ajar, yaitu untuk menyusun rencana struktur bahan ajar, termasuk urutan topik, subtopik, dan pengaturan materi pembelajaran. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran, yaitu memilih strategi pembelajaran yang sesuai seperti ceramah, diskusi, tugas kelompok, atau eksperimen. Yang ketiga, desain. Desain di sini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengorganisasian konten. Pengaturan materi pembelajaran secara logis dan terstruktur agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, penggunaan media dan sumber daya, yakni untuk memilih media, gambar, video, atau sumber daya lain yang mendukung pembelajaran, seperti presentasi multimedia atau materi interaktif. Yang keempat, pengembangan. Jadi pengembangan di sini juga dapat dibagi menjadi dua sub, yaitu yang pertama, penyusunan materi pembelajaran, yaitu menulis teks, menyusun contoh, dan mengembangkan aktivitas atau latihan yang relevan. Kemudian yang berikut, membuat media pembelajaran. Membuat media pembelajaran di sini yaitu membuat grafik, diagram, audio, atau video yang memperkaya pengalaman belajar pada peserta didik. Terus yang kelima, tahapan validasi. Tahapan validasi di sini juga dapat dibagi menjadi dua subsistem, yaitu yang pertama, uji coba lapangan. Uji coba lapangan di sini untuk menguji bahan ajar kepada sekelompok peserta didik untuk mengumpulkan umpan balik dan evaluasi keaktifan bahan belajar. Kemudian yang berikut, review oleh ahli. Review oleh ahli di sini yaitu bagaimana melibatkan ahli atau pendidik berpengalaman untuk mengevaluasi bahan ajar dan memberikan masukan serta saran perbaikan. Kemudian yang keenam, revisi. Revisi di sini mencakup satu sistem, yaitu memperbaiki bahan ajar dengan menggunakan umpan balik dari uji coba dan review ahli untuk melakukan perbaikan seperti menyesuaikan konten, penyampaian, atau aktivitas dalam pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, tahapan produksi dan distribusi. Jadi dalam produksi dan distribusi dibagi dalam dua subsistem, yaitu yang pertama, pembuatan versi final. Pembuatan versi final itu untuk mempersiapkan versi final bahan ajar setelah proses revisi selesai. Kemudian yang kedua yaitu distribusi bahan ajar. Distribusi bahan ajar di sini untuk bagaimana mendistribusikan bahan ajar kepada peserta didik melalui berbagai media seperti cetak, platform online, atau akses digital.
Yang berikut yang terakhir tentang tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dibagi dalam satu subsistem, yaitu mengukur efektivitas bahan ajar, yaitu untuk bagaimana mengevaluasi hasil belajar peserta didik seperti tes, tugas, atau observasi untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi setiap dari tahapan di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran yang spesifik. Baik, sekian dan terima kasih.